Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang takbir mimpi. Kadang-kadang orang kafir mengalami mimpi yang benar. Mimpi ini merupakan peringatan Allah dalam mengalahkannya. Penguasa Mesir misalnya, pada zaman Nabi Yusuf bermimpi melihat 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus, sebagaimana difirmankan Allah pada kita dalam kitabnya. Lalu mimpinya menjadi kenyataan. Buhtun Nas bermimpi kerajaannya sirna dan ditimpa bencana besar. Lalu mimpinya menjadi kenyataan berdasarkan takwil yang diberikan Nabi Daniel alaihi salam, seorang nabi yang bijak. Kisro bermimpi bahwa kerajaannya lenyap, lalu mimpinya menjadi kenyataan. Takwil mimpi tentang dua hal yang bertentangan. Bermimpi naik gunung menunjukkan kesedihan dan safar. Naik ke langit hingga mencapai bintang, berarti dia akan meraih kemuliaan dan kepemimpinan. Jika bermimpi naik ke langit, lalu dirinya berubah menjadi salah satu bintang yang biasa dijadikan penunjuk arah, dia akan meraih kepemimpinan. Ada yang menakwilkan naik dengan perolehan nikmat dunia dan kepemimpinan dalam urusan agama. Turun setelah naik ditakwilkan dengan kehinaan setelah kemuliaan. Bermimpi turun dari gunung berarti dia akan meraih jalan keluar. Ada yang menakwilkannya dengan perubahan persoalan dan tidak tercapainya tujuan. Kebahilan ditakwilkan dengan celaan. Jika bermimpi dirinya bahil, berarti dia akan dicela. Sebaliknya, jika bermimpi dirinya dicela, berarti dia akan berlaku bahil. Jika bermimpi menginfakkan harta dengan tulus, dia akan meraih kebaikan dan kenikmatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu." Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Quran Surat Saba ayat 39. Mimpi menghibahkan budak kepada seseorang, berarti dia akan mengirimkan musuh kepada orang itu. Keras kepala ditawilkan dengan melarikan diri. Mimpi menjadi orang yang keras kepala, berarti dia akan melarikan diri dari persoalan yang tengah dihadapinya, yang menyangkut kekuasaan, perdagangan, pekerjaan pabrik, atau permusuhan. Keras kepala juga menunjukkan berlarinya manusia dari nasihat dai atau tidak menghormati ulama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Quran Surat Al-Mulk ayat 21. Jika mimpi mengajak orang yang berutang ke meja perdamaian tanpa perlu membayar utangnya, berarti dia akan mengajak orang yang sesat kepada petunjuk. Berdamai dengan pemilik utang ditawilkan dengan perolehan kebaikan. Berjalan dengan berlagak ditawilkan dengan kekeliruan dalam beragama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sederhanakanlah dalam berjalan." Quran Surat Luqman ayat 19. Mimpi demikian juga menunjukkan perolehan kemuliaan yang segera sirna di dunia. Mimpi tawadu kepada manusia ditawilkan dengan keuntungan, ketinggian, dan kemuliaan, sebab dalam kabar dikatakan, barang siapa yang bertawadu karena Allah, Allah akan meninggikannya. Jika orang kafir bermimpi bahwa dirinya berbuat jujur, berarti dia akan beriman. Demikian pula, jika seorang mukmin mimpi beriman, berarti dia akan jujur. Jika mimpi menjadi orang miskin, berarti dia akan memperoleh makanan yang banyak. Kaya ditawilkan dengan miskin. Jika bermimpi dirinya kaya, berarti dia akan jatuh miskin. Takut menunjukkan tobat. Setiap yang mimpi takut, berarti dia akan bertobat. Jika bermimpi takut, dia meraih keuntungan dari rasa takutnya dan memperoleh kepemimpinan. Jika bermimpi dirinya merasa aman, berarti dia akan ketakutan. Duka menunjukkan kegembiraan. Duka ditawilkan dengan kedukaan itu sendiri. Kegembiraan ditawilkan dengan kedukaan. Ingkar terbagi dua, mengingkari kebenaran dan mengingkari kesalahan.
Mimpi mengingkari kebatilan, berarti dia akan menyuruh kepada kemakrufan dan melarang dari kemungkaran. Mimpi mengingkari kebenaran, berarti dia akan kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Kami." Quran Surat Al-Ankabut ayat 47. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.